Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Nur Ajijah, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi, mekanisme eliminasi urin dan alat vital. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem perkemihan, suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ retroperitoneal yang terdiri atas ginjal sebelah kanan dan kiri tulang panggul. Ginjal berperan sebagai pengatur komposisi dan volume cairan dalam tubuh. Ginjal juga menyaring bagian dari darah untuk dibuang dalam bentuk urin sebagai zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Bagian ginjal terdiri atas nefron yang merupakan unit dari struktur ginjal yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Yang kedua, ada ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Dinding ureter terdiri dari mukosa yang dilapisi oleh sel-sel transisional, otot polosiskuler dan longitudinal yang dapat melakukan kontraksi guna mengeluarkan urin menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot polos yang berfungsi sebagai tempat penampungan air seni. Di dalam kandung kemih terdapat lapisan jaringan otot yang memanjang di tengah dan melingkar disebut sebagai detrusor dan berfungsi untuk mengeluarkan urin. Bagian vesika urinaria terdiri dari yang pertama, fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectocipicale yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens, vesika seminalis dan prostat. Yang kedua, corpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga, vertex, bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis. Yang keempat, dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan yaitu peritoneum, lapisan sebelah luar, tunika muscularis, tunika submukosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan organ yang berfungsi untuk menyalurkan urin ke bagian luar. Saluran perkemihan dilapisi membran mukosa, dimulai dari meatus uretra hingga ginjal. Pembentukan urin. Tahap-tahap pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi. Terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecil, protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, dan diteruskan ke seluruh ginjal. Yang kedua, proses reabsorpsi. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan dan sodium dan ion karbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada pupila renalis. Yang ketiga, augmentasi atau pengumpulan. Pengumpul pada tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion dan urea sehingga terbentuk urin sesungguhnya dari ureter. Urin dialirkan menuju vesika urinaria yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara.
Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Karakteristik urin. 1. Sifat-sifat air kemih. Jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari masuknya cairan. Warna bening muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan diet obat, obatan, dan sebagainya. Bau khas air kemih bila dibiarkan terlalu lama maka akan berbau amoniak. Berat jenis 1015 sampai 1020. Reaksi asam bila terlalu lama akan menjadi alkalis tergantung pada diet. 2. Ciri-ciri urin normal. Yang pertama, rata-rata dalam satu hari sampai 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening, oranye, pucat tanpa endapan, baunya tajam. Reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Mekanisme pembentukan urin menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Kreatinin dari sekitar 1200 ml darah yang melalui glomerulus setiap menit terbentuk 120-120 ml filtrat. Setiap harinya dapat terbentuk 150-180 liter filtrat. Namun dari jumlah ini hanya sekitar 1% yang akhirnya keluar sebagai kemih dan sebagian diserap kembali. Eliminasi urin. Eliminasi adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, penyisihan. Dalam bidang kesehatan, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin atau bowel, feses. Membuang urin dan merupakan salah satu aktivitas pokok yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Karena apabila eliminasi tidak dilakukan setiap manusia, akan menimbulkan berbagai macam gangguan seperti retensi urin, inkontinensia urin, enuresis, perubahan pola eliminasi urin, konstipasi, diare, dan kembung. Eliminasi urin adalah kebutuhan dalam manusia yang esensial dan berperan menentukan kelangsungan hidup manusia. Eliminasi dibutuhkan untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. 1. Diet dan asupan. 2. Respon keinginan awal untuk berkemih. 3. Gaya hidup. 4. Stres psikologis. 5. Tingkat aktivitas. 6. Tingkat perkembangan. 7. Kondisi penyakit. 8. Sosiokultural. 9. Kebiasaan seseorang. 10. Tonus otot. 11. Pembedahan. 12. Pengobatan. 13. Pemeriksaan diagnostik. Anatomi fisiologi eliminasi alat vital. Definisi kebutuhan eliminasi alat vital. Eliminasi alat vital atau yang lebih dikenal dengan sebutan buang air besar ini merupakan proses terjadinya pengosongan usus sebagai akibat dari pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan kemudian dikeluarkan melalui anus. Sistem tubuh yang berperan dalam eliminasi alat vital. Sistem tubuh yang memiliki peran dalam proses eliminasi alat vital adalah sistem gastrointestinal bawah. Berikut organ-organ yang termasuk dalam gastrointestinal bawah. 1. Lambung. Dalam lambung, makanan dicerna sebagai mekanik dan secara kimiawi. Lambung mensekresi HC1, mukus, enzim, pepsin, dan faktor intrinsik. Konsentrasi HC1 mempengaruhi keasaman lambung dan keseimbangan asam basa tubuh. HC1 membantu mencampur dan mencegah makanan di lambung. Mukus membantu melindungi mukosa lambung dari keasaman dan aktivitas mencerna protein walaupun tidak semua protein dicerna dalam lambung. Faktor intrinsik adalah komponen penting yang dibutuhkan dalam absorpsi vitamin B12 di usus dan untuk pembentukan formasi sel darah merah. Kekurangan faktor ini dapat menyebabkan anemia pernicious. Sebelum makanan meninggalkan lambung, makanan berubah menjadi semi cair yang disebut chyme sehingga lebih mudah diabsorpsi. 2. Usus halus. Selama proses pencernaan chyme meninggalkan lambung dan memasuki usus halus. Usus halus merupakan saluran yang memiliki diameter 2,5 cm dan panjang 6 meter. Terdiri dari A. Duodenum atau usus 12 jari, B. Jejunum atau usus kosong,
C. Ileum atau usus penyerapan. 3. Usus besar. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan yang tidak didapat dicerna bersamaan dengan lender dan sisa-sisa sel mati dari dinding usus dibusukkan menjadi feses. Perjalanan makanan dari mulut ke usus halus berlangsung kira-kira 4,5 jam. Kemudian disimpan dalam kolon sampai kurang lebih 24 jam dan selama itu bakteri-bakteri pengurai akan membusukannya. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air dari sisa makanan. Bila kadar air berlebihan, maka usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Fungsi utama usus besar adalah usus menyerap air, menyimpan limbah, penyerapan beberapa vitamin, penebalan dan pengeluaran dari tinja. 4. Rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Orang dewasa dan anak yang lebih tua menahan keinginan ini, tetapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dan pengendalian otot yang penting untuk menunda buang air besar. Yang kelima, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagiannya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, yang merupakan fungsi utama anus. Bagian bawah terdiri dari lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum tenue, usus besar intestinum crassum, dan rektum, dan juga anus. Faktor yang mempengaruhi eliminasi alat vital: yang pertama usia, yang kedua diet, yang ketiga asupan cairan, yang keempat aktivitas, yang kelima pengobatan, yang keenam gaya hidup, yang ketujuh penyakit, yang kedelapan nyeri, yang kesembilan kerusakan sensoris dan motoris, yang kesepuluh fisiologis, yang kesebelas prosedur diagnostik, 12 anestesi dan pembedahan, 13 posisi selama defekasi, 14 kehamilan. Masalah-masalah pada kebutuhan eliminasi alat vital. Yang pertama konstipasi, 2 diare, 3 inkontensia usus, 4 kembung, 5 hemoroid, 6 fecal infection. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.